Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang kami sayangi, dalam pertemuan dalam channel YouTube kali ini kita membicarakan sampai bab naat, bab marfu'atul asma, tentang bab naat. Naat itu apa? Naat adalah kalimat yang mengikuti man'ut yang menjelaskan pada lafadznya man'ut, atau kalimat yang mengikuti man'ut yang menjelaskan kesamaran sifatnya man'ut. Yang menjelaskan kesamaran sifatnya man'ut. Lafadz yang digunakan sebagai naat itu ada dua, ada yang mustaq, ada yang muawwal. Artinya mustaq itu dicetak dari masdar, artinya muawwal itu ditakwili dengan takwilan kalimat yang mustaq. Kalau yang mustaq itu misalkan isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabihat, isim taudil. Yang dimaksud dengan muawwal adalah isim isyarah, isim mausul, dzu yang bimakna sohib, serta isim-isim nisbat dan jumlah. Artinya jumlah yang diterkib menjadi naat itu tergolong naat yang mustaq. Isim fa'il contohnya ja'a sarikun madrubun, ja'a zaitun al-fadilu. Isim maf'ul contohnya ja'a sarikun madrubun, ja'a teko sapa sarikun wong kang nyolong, madrubun kang den pukul. Sifat musyabihat contohnya zaba zaitun hasanul wajhi, zaba lunga sapa zaitun zaid hasanul wajhi kang bagus wajah. Hasan wajhi itu merupakan naatnya lafadz zaitun, lafadznya itu lafadz yang mustaq dicetak dari masdar. Bismillahirrahmanirrahim. Anak tu utawi naat iku imma rafiun ana kalane kang rafaake limut mari maring isim dhamir, yaudu kang bali apa isim dhamir lil man'uti maring man'ut, auli mudhari utawa ngrafa'ake maring isim dhahir. Fa'at bi mongko ngenutno sira awal kismaini ing kawitane panduman loro, minhu saking naat, man utahu ing man ute awal kismaini li arba'in maring perkara papat, min asrotin saking perkara 10. Biwahidin ing dalem perkara siji, min aujwil i'rabi saking pira-pira wajah i'rab. Min raf'in nyatane rafa, au khabdin utawa jar, au intisobin utawa nasab. Kadza kaya mengkono-mengkono aujwil i'rab minal ifrodi saking mufrode, wa tadzkiri lan mudzakkare, wa dziti lan suwali'e ifrad tadzkir, wa ta'rifi lan ma'rifate, wa tangkiri lan nakiroe. Kakolina kaya pengucap kita rupane ja'al ghulamul fadilu, ja'a teko sapa al ghulam punakawan, al fadilu kang utama, wa ja'a lan teko ma'hu ing dalem sartane ghulam sapa niswatun pira-pira wong wadon, hawamilu pira-pira kang meteng. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah jelaskan bahwa yang dimaksud dengan naat itu adalah lafadz yang mengikuti pada man'ut yang menjelaskan sifatnya man'ut atau kesamaran sifat yang ada pada man'ut, ketidakjelasan sifat yang ada pada man'ut. Contoh, sak kelas ono Zaid jenenge loro, sitok Zaid sing ganteng, sitok Zaid sing elek misale. Ja'a teko sapa Zaitun Zaid sing ganteng, Zaid sing ganteng teko. Lah sing ganteng kuwi lho jenenge apa, jenenge ku naat. Sijine Zaid sing elek teko. Lah bahasa ganteng bahasa elek itu menghilangkan kesamaran sifat yang ada pada diri Zaid. Lek diomongno Zaid teko, lho Zaid sapa sing ndi?
Itu belum jelas. Sehingga kita datangkan suatu kalimat yang menghilangkan kesamaran atau ketidakjelasan sifat yang ada pada diri Zaid. Karena sitok elek, sitok ganteng, itu namanya adalah naat. Lah naat itu ada kalanya merofakkan isim domir yang kembali pada man'ut, ada kalanya yang merofakkan pada isim dohir. Naat yang merofakkan pada isim domir namanya naat hakiki. Naat yang merofakkan pada isim dohir namanya naat sababi. Contoh, naat hakiki, ja'a teko sopo Zaidun Zaid alimun, al-alimu kang alim. Ya, itu ja'a Zaidun al-alimu, itu merofakkan pada isim domir. Isim domir itu kembali pada man'ut. Ja'a Zaidun al-alimu, Zaidun man'ut, al-alimu naat. Pada lafaz al-alimu itu ada domir huwa yang kembali pada man'ut, yaitu lafaz Zaidun. Itu namanya naat merofakkan pada isim domir, yang isim domir itu kembali pada man'ut. Yang seperti ini namanya naat hakiki. Kalau nanti merofakkan pada isim dohir, maka namanya naat sababi. Contohnya seperti lafaz ata gulamun sa'ilah zaujatuhu antainiha al-muhtajilah. Ata gulamun sa'ilatun zaujatuhu antainiha al-muhtajilah. Lafaz gulamun itu disifati dengan sa'ilatun. Lah sa'ilatun itu merofakkan pada isim dohir, rupane isim dohir, rupane lafaz zaujatuhu. Itu namanya naat sababi. Contohnya malih sing penak, ja'a teko sapa Zaidun Zaid qaimun kang ngadeg sapa abu bapake Zaid. Zaid sing bapake ngadeg teko. Saudara, Zaidun ja'a Zaidun qaimun abuhu, telah datang Zaid sing bapake ngadeg. Lah qaimun sapa abuhu, lafaz qaimun itu merofakkan pada isim dohir, rupane lafaz abuhu. Itu namanya naat yang merofakkan pada isim domir. Isim dohir disebut juga dengan naat sababi. Pun fa awwala qismaini minhu atbi'i. Pertama dari pembagian naat, ikutkanlah naat pada man'ut 4 perkara, ambilan dari 10 perkara. Kalau kita membuat naat hakiki, maka lafadznya naat itu harus mengikuti man'ut 4 ambilan dari 10. Satu, dari sisi i'rab. I'rabna naat harus mengikuti i'rabnya man'ut. Apa rofa, apa nasab, atau jer. Nomor 2, mufrad tasniyah jamak. Kalau naatnya mufrad, kalau man'utnya mufrad, maka naatnya harus mufrad. Kalau man'utnya tasniyah, naatnya harus tasniyah. Kalau man'utnya jamak, naatnya juga harus jamak. Nomor 3, mudzakar muannas. Kalau nanti naatnya man'utnya mudzakar, maka naatnya harus mudzakar. Kalau man'utnya muannas, maka naatnya juga harus muannas. Yang terakhir adalah makrifat nakiroh. Kalau nanti naatnya itu man'utnya nakiroh, naatnya juga harus nakiroh. Kalau man'utnya makrifat, maka naatnya juga harus makrifat. Contoh, ja'a Zaidun al-alimu. Zaidun itu rofa, mufrad, mudzakar, makrifat. Berarti harus membuat lafaz yang rofa, mufrad, mudzakar, makrifat. Contohnya al-alimu. Al-alimu rofa, tanda rofaknya dhammah karena isim mufrad. Terus kemudian al-alimu mufrad menunjukkan 1.
Al-alimu mudzakar, tidak ada tanda muannasnya. Al-alimu ma'rifat, karena dimasuki oleh al-ta'rif. Karena zaitun itu rafa mufrad mudzakar ma'rifat, maka naat al-alimu juga harus rafa mufrad mudzakar dan ma'rifat. Beda karo lafaz jaa rajulun. Rajulun itu mufrad rafa mufrad mudzakar cuma nakirah, maka harus kita datangkan lafaz yang rafa mufrad mudzakar nakirah. Misalkan alimun, jaa rajulun alimun. Lah di situ ka alimun tidak ada alnya, karena rajulun nakirah, maka alimun sebagai naatnya juga harus nakirah. Misal yang tasniyah, jaa zaitani. Nah, jaa zaitani al-alimani. Zaitani itu rafa tasniyah mudzakar ma'rifat. Rafa tasniyah mudzakar ma'rifat. Demikian juga lafaz al-alimani, rafa tasniyah mudzakar ma'rifat. Kalau yang muannas contohnya ja'at hindun al-alimatu. Ja'at teko sapa hindun al-alimatu kang ngalim sapa hindun. Karena hindun muannas, maka naatnya pun juga harus muannas. Jadi kalau kita ingin membuat naat yang hakiki, maka harus mengikuti man'ut 4 ambilan dari 10. 4 ambilan dari 10. 1 rofa'at min aujul i'rab, rofa' nasab jer. 2 mufrad tasniyah jamak. 3 mudzakar muannas. 4 ma'rifat nakirah. Ini cara membuat naat hakiki, yaitu naat yang merofakkan pada isim dohir, pada isim domir, yang isim domir itu kembali pada man'ut. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam bab naat ini. Semoga bermanfaat dan berkah, sehingga kita bisa menggunakan, memakai ilmu alat ini untuk membaca kitab yang berbahasa Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.